Oke, mulai. Sorry, ulang belum, Li? Aduh, belum gue buka ternyata. Mas ini cuma nih. Gak, dah. Ulang, Li. Udah, Li? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat pagi Ibu, dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok tadi akan mempresentasikan hasil final proyek statistika yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Gaming dan Manajemen Waktu Mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini ada Rafli Aditya Saputra dan Habibur Rahman Yuri Sahrezi, Muhammad Bagus Prabowo, Muhammad Andika Putra, Pratama, Muhammad Nur Aditya, dan Davi Okta. Oke, saat ini bermain game sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Namun, masih banyak anggapan bahwa bermain game dapat menurunkan prestasi akademik. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui apakah kebiasaan gaming benar-benar berpengaruh terhadap kestabilan akademik mahasiswa, atau justru faktor lain yang lebih menentukan. Penelitian ini menggunakan data hasil survei terhadap 30 mahasiswa. Kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, serta uji hipotesis. Untuk pembahasan pertama mengenai dataset dan eksplorasi data, saya persilakan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dataset serta eksplorasi data atau EDA. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei digital kepada mahasiswa. Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh data responden yang valid adalah 30. Variabel yang kami teliti meliputi durasi bermain, platform yang digunakan, kemampuan manajemen waktu, serta kestabilan IPK mahasiswa. Instrumen yang digunakan terdiri dari skala Likert 1-5 dan Addiction Scale 1-7. Selanjutnya dilakukan proses eksploratory data analisis atau EDA, yaitu tahap awal untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut. Melalui tahap ini, kami dapat meliputi pola-pola awal seperti kecenderungan platform yang digunakan, waktu bermain, hingga profil responden. Selanjutnya akan dijelaskan hasil eksplorasi tersebut oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil eksplorasi data mengenai profil responden. Yang pertama, dari sisi gender, jumlah responden laki-laki dan perempuan seimbang, masing-masing sebesar 50%. Kemudian berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentan 18-20 tahun, yang merupakan usia mahasiswa aktif. Selanjutnya, untuk platform gaming, hasil menunjukkan bahwa 86,7% responden lebih sering bermain menggunakan perangkat mobile atau HP. Hal ini menunjukkan bahwa smartphone menjadi media bermain game yang paling praktis karena mudah diakses kapan saja. Selain itu, dari hasil survei juga kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa memilih bermain game pada sore hingga malam hari sebagai sarana stress relief setelah menjalani aktivitas perkuliahan. Selanjutnya mengenai waktu bermain serta pengujian reliabilitas instrumen akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai waktu utama bermain game serta reliabilitas instrumen penelitian. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa memilih bermain game pada sore hingga malam hari, yaitu setelah selesai mengikuti perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian mahasiswa, bermain game lebih banyak dimanfaatkan sebagai hiburan atau pelepas stres daripada menunggu jam belajar. Selanjutnya, kami melakukan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Tujuan uji ini kuesioner memiliki tingkat konsisten yang baik.
Hasil yang diperoleh adalah convex alpha sebesar 0,825. Karena nilainya lebih besar dari 0,710, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable atau berikutnya akan dijelaskan mengenai hasil analisis hipotesis dan statistik deskriptif. Baik, saya akan menjelaskan hasil statistik deskriptif dan analisis hipotesis. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh beberapa statistik utama. Jumlah responden sebanyak 30 orang, kemudian rata-rata addition scale sebesar 3,4, yang menunjukkan tingkat kecanduan bermain game berada pada kategori sedang. Selanjutnya, diperoleh nilai p-value sebesar 0,032 dari hasil pengujian statistik. Dalam penelitian ini, terdapat dua hipotesis, yaitu ada hipotesis 0 atau H0, menyatakan bahwa kebiasaan bermain game tidak berpengaruh terhadap kestabilan akademik mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa durasi bermain game yang berlebihan dapat menurunkan performa akademik secara signifikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa H0 gagal ditolak. Sehingga data menunjukkan bahwa IPK mahasiswa tetap stabil apabila manajemen waktu dijaga dengan baik. Untuk penjelasan mengenai hipotesis dan grafik tren, saya persilakan teman saya. Oke, saya akan bagian terakhir mengenai hipotesis statistik. Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, hubungan antara kecanduan bermain game dengan kestabilan akademik divisualisasikan menggunakan grafik garis tren. Dari grafik tersebut terlihat bahwa tidak terdapat penurunan akademik yang dari grafik tersebut terlihat bahwa tidak terdapat penurunan akademik yang signifikan seiring meningkatnya kebiasaan bermain game. Artinya, bermain game bukan faktor utama yang menyebabkan prestasi akademi menurun. Sebaliknya, mahasiswa yang mampu mengatur waktu tetap dapat mempertahankan IPK yang stabil meskipun memiliki kebiasaan bermain game. Hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa waktu memiliki peran yang lebih penting dibandingkan aktivitas bermain game itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan penutup. Baik, kita sudah sampai di akhir presentasi. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hobi bermain game tidak secara langsung menghambat prestasi akademik, selama mahasiswa mampu mengatur waktu dengan baik. Manajemen waktu menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menjaga kestabilan nilai akademik. Sebaliknya, kebiasaan seperti begadang akibat bermain game justru lebih berpotensi menurunkan fokus saat kuliah. Demikian presentasi kelompok dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.